Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la yasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti akadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha mukhlis wa sallu hatta yankasifa. Muttafaqun alaih wa fi riwayatil Bukhari hatta tanjali. Jamaah salat gerhana matahari rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan seiring dengan darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, seiring dengan udara yang masuk ke paru-paru kita, dan seiring dengan detak nadi dan jantung kita, kita lafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang terbaik dan terindah yang saat dan detik ini kita rasakan. Allah memberikan nikmat kepada kita secara tunai setiap saat ketika kita tersadarkan diri. Semoga semua nikmat yang dapat kita rasakan dapat kita upayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang dalam lintasan sejarah peradaban manusia telah menorehkan sejarah, yaitu mencerahkan dan mensejahterakan kehidupan. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya yang luar biasa, akhlaknya yang luhur, akhlaknya yang karimah, sehingga bisa menjadi pandu dalam kehidupan sosial masyarakat. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Jamaah salat gerhana matahari rahimakumullah. Marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa sebagai kunci kehidupan dunia dan akhirat. Dengan takwa maka segala masalah bisa diselesaikan.
Sebaliknya, ketika kita tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi yang kita tawarkan bisa saja lebih banyak karena nafsu hewaniah yang dominan, sementara nilai-nilai kebaikannya jauh. Maka dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah yang benar, yang tulus, yang fokus hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bisa memberikan jalan keselamatan kepada kita sekalian. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Apa dan bagaimana gerhana serta apa dalam pandangan Islam yang harus kita lakukan? Gerhana matahari total yang bisa disaksikan di Indonesia ini merupakan bagian dari gerhana matahari hibrida tanggal 20 April 2023. Gerhana matahari hibrida adalah tipe gerhana matahari yang merupakan gabungan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin atau GMC. Dengan satu tempat hanya bisa menyaksikan satu jenis gerhana. Kedua ujung lintasan gerhana matahari hibrid akan mengalami gerhana matahari cincin, sedangkan daerah di tengahnya akan mengalami gerhana matahari total. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Gerhana dalam bahasa Arab disebut kusuf, tanpa dibedakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun kalangan ulama fikih biasa membedakan kusuf gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Gerhana merupakan fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, bila terjadi gerhana dianjurkan menunaikan salat gerhana. Hukum salat gerhana adalah sunnah muakkadah berdasarkan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 41 ayat 3 yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la yasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya di mana matahari berputar. Dan janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Fussilat ayat 37. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menerangkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah adanya malam sebagai waktu istirahat, siang untuk bekerja dan berusaha, matahari yang memancarkan sinarnya, dan bulan yang bercahaya. Dia yang mengatur perjalanan planet-planet pada garis edarnya di cakrawala, sehingga dengan demikian diketahui perhitungan tahun, bulan, hari, dan waktu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddara manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yafsalu ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,
dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah. Selain menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya, dialah yang menjadikan matahari bersinar sangat terang, yang menghasilkan kehangatan untuk alam raya dengan energi darinya sendiri, dan bulan bercahaya karena pantulan energi dari matahari. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, yakni tempat peredaran perjalanan bumi mengitari matahari, dan bulan mengitari bumi, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan hal yang demikian sempurna itu melainkan dengan benar, yakni dengan hikmah yang besar. Melalui penciptaan tersebut, Dia menjelaskan di antara tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, yakni yang mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada benda-benda apa saja yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, yakni benda cair maupun benda padat, semilirnya angin maupun dahsyatnya petir dan halilintar, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, supaya terhindar dari siksa Allah akibat kesesatan tersebut. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Setelah Allah menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, Dia memperingatkan kepada hamba-hambanya agar jangan sekali-kali bersujud kepada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya itu, seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Janganlah itu dilakukan untuk penyembahan. Seperti halnya Ibrahim dalam pencarian yang hakiki tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Ibrahim awalnya meneliti sekitar alam ini dengan melihat fenomena yang ada, melihat bintang, melihat bulan, dan melihat matahari. Namun seiring dengan perjalanan waktu, matahari yang terbit fajar di timur dan tenggelam di barat, maka muncullah bulan. Setelah mengetahui berbagai macam fenomena alam ini, Ibrahim berkesimpulan bahwa itu semuanya bukanlah Tuhan yang harus disembah, namun justru yang menciptakan bulan, bintang, langit, bumi, dan segala isinya itulah yang hakiki, yang disembah, yang diibadai oleh hamba-hambanya. Jamaah salat gerhana rahimakumullah, menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara ayatani, dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, la yang kasifani limauti, tidak tenggelam dikarenakan kelahiran atau kematian seseorang, walali hayatihi, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wasallu, apabila kalian melihat terjadinya gerhana kedua matahari dan bulan itu, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah, dan tunaikanlah salat hingga yang kasifah, hingga matahari
terang kembali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai terang dan terbit kembali matahari setelah terjadinya gerhana. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya gerhana dikarenakan kematian atau kelahiran seseorang. Jika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka lakukanlah sholat, doa, takbir, dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahwa dalam pandangan Islam, gerhana baik matahari maupun bulan sebagai fenomena alam yang merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, maka tanda-tanda kekuasaan itu mengokohkan dan membakohkan keimanan kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah tempat kita untuk memohon, tempat untuk mengadukan segala problema kehidupan, tempat kita memohon dari goda, bencana, dan wabah penyakit. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, mengagungkan kebesarannya, dan selalu tunduk terhadap perintah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, semakin mengukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah, membuat kita semakin yakin dan berusaha mendekatkan diri dengan beribadah, beramal soleh yang terbaik dalam sisa perjalanan hidup kita masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bersedekah, beramal soleh, dan selalu membuat kebaikan agar Allah tidak memberikan bala bencana kepada kita sekalian. Karena ini adalah suatu bagian tanda-tanda sebagai datangnya hari kiamat, maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari godaan setan yang akan menggelincirkan kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kesehatan yang prima kita dapatkan dan Allah anugerahkan kepada kita, kita syukuri dengan senantiasa bertakarub kepada Allah, senantiasa berdoa, senantiasa berzikir, senantiasa beramal soleh, dan senantiasa membuat kebaikan, dan senantiasa menciptakan kedamaian di sekitar kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.